Saya tertarik pada sebuah ungkapan dari seorang penyair di Jerman tentang buta terburuk adalah buta politik. Bikin kaos, bikin spanduk, bikin bendera, itu dari mana? Dari jual gorengan. Waktu maju belum lulus. Belum lulus, belum nikah. Ingat sekali tanggal 3 September saya memimpin demo hanya sekitar belasan orang. Esoknya langsung headline di salah satu surat kabar di Semarang, dan akhirnya 20 tahun berikutnya terulang. Tahun 2019 saya yang di demo ganti. Saya sampai viral juga bahwa saya disebut caleg durian. Ya. Kemudian terbetiklah tentang es teh. Kenapa es teh? Sekarang jalan mana di kota Semarang ataupun di banyak kota yang tidak ada yang jualan es teh? Es teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini kita mendapat kesempatan istimewa, dapat tamu yang sangat istimewa dari Pak Agung Budi Margono. Assalamualaikum Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Agung Budi Margono ini harus kita undang ke studio Jateng Post TV karena beliau adalah seorang wakil rakyat ya, yang cukup masih muda ya Pak Agung ya. Sekarang usianya berapa Pak Agung? 44. Pak Agung sekarang 44. Pak Agung ini jadi anggota DPR dulu awalnya usia 25 ya Pak Agung. 25 tahun. Bayangin 25 tahun sudah menjadi wakil rakyat, teman-teman. Mungkin kita 25 tahun waktu itu masih gelandang ya. Dia sudah menjadi wakil rakyat. Kemudian sekarang ini sudah menjadi wakil rakyat selama 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, 2024 nanti ya. 4 periode ya. Kemudian sekarang ini maju lagi teman-teman. Dulu 2 periode di Kota Semarang. 3 periode. Oh, 3 periode Kota Semarang. Kemudian 1 periode di DPR Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian ini maju lagi di DPR RI teman-teman ya. Nanti di pesta pemilu 2024 Februari itu ya. Kalau beliau nanti jadi lagi 2 periode DPR RI, beliau ini 30 tahun bisa menjadi wakil rakyat. Mas Agung, kita pengen tanya nih, mungkin masyarakat juga pengen tanya, bagaimana apa strategi dan kiatnya menjadi DPR sampai 20 tahun dan sejak usia 25 tahun? Ya, yang pasti ini bukan prestasi pribadi. Saya sadar bahwa ini kerja kolektif. Ya, ini kerja kolektif, terutama teman-teman partai yang punya infrastruktur yang luar biasa, sampai tingkat desa, sampai tingkat kelurahan, bahkan RT RW yang membantu. Saya masih ingat 2003. Awal mula kampanye untuk pemilu 2004. Pertama 2004 ya? 2003 ya, untuk pemilu 2004. Oh iya, oke. Dapil saya Tembalang. Itu Tembalang Candisari. Nah, dapilnya kenapa Tembalang? Karena dulu saya kuliah di Undip. Kuliah di Undip, ya. Saya milih teman-temannya. Dan luar biasa sampai sekarang adalah mereka itu teman-teman saat itu untuk bikin kaos, bikin spanduk, bikin bendera, itu dari mana? Dari jual gorengan. Waktu itu? Iya. Jadi Mas Agung waktu kuliah dulu itu jualan gorengan? Enggak, maksudnya teman-teman. Oh, teman-teman. Sampai jual gorengan untuk melakukan kepentingan logistik ya, campaign saat itu. Untuk membantu. Mereka membantu, iya, membantu bukan hanya pribadi saya, partai dan serum, tapi ya tentu impact-nya kepada saya waktu itu penugasannya di nomor prioritas di nomor 1 ya. Partainya dari PKS ya? Iya, dari PKS gitu. Jadi relatif anak-anak muda, kita punya visi yang sama, dan luar biasa pemilu 2004 ya, tahun 20 tahun yang lalu itu ya kita menang ya, 3 kelurahan di sekitar Tembalang itu kita itu dapilnya itu Tembalang dan Candisari ya, dua kecamatan ya. 2 kecamatan, tapi terkhusus Tembalang memang kita cukup berikan dapat apresiasi, bahkan di beberapa kelurahan kita pemenang di saat itu ya. Dan kan masih sangat muda. Kok bisa sampai mendapat dukungan dari masyarakat gimana? Ya tentunya ini kan bukan simsalabim ya, teman-teman berinteraksi dengan masyarakat, mereka ada sesuatu hal yang dirasakan kebermanfaatannya, entah karena peran-peran sosialnya, peran-peran lain yang ekonomi atau bentuk-bentuk lain yang kemudian masyarakat melihat bahwa ini sesuatu hal yang bisa jadi representasi masyarakat.
ya ada diskusi, ada dialog yang kemudian terjadi, kita sampaikan edukasi, dan kami rasakan bahwa edukasi politik yang dilakukan itu ya terkomunikasikan baik. Alhamdulillah, impact-nya dukungan juga sangat baik. Sangat baik ya. Jadi akhirnya Mas Agung itu ibaratnya itu waktu itu sudah lulus belum sih waktu maju itu? Waktu maju belum lulus. Belum lulus, belum nikah. Sorry, kalau maju sudah lulus tapi belum nikah. Saya lulus 2003 Juli dari Teknik Sipil Undip, kemudian dilalah langsung campaign, belum nikah, dan akhirnya saya memutuskan nikah itu 1 bulan sebelum dilantik. Ketika sudah ada hasil dari pemilu saya merasa butuh pendamping ini. Dan tanpa lama ya biasa di PKS ada interaksi yang bisa dengan ta'aruf ya, singkat saja. Ya, alhamdulillah sebulan sebelum pelantikan, saya masih ingat, saya dilantik Agustus, bulan Juli saya menikah dengan istri, dan alhamdulillah mudah-mudahan jadi berkah. Amin, amin, amin. Jadi kalau nggak salah juga sempat dinobatkan sebagai wakil rakyat termuda ya? Ya, tahun 2004 ya. saat itu. 2004 betul. Ya. Usia 25 tahun saat itu. Oke Mas, 2004 itu menjadi wakil rakyat bisa apa Mas? Ya sempat gagap sih ya, wajar ya, anak muda sebelumnya hanya di lapangan. Saya bahkan sampai ke bilang agamater saya dalam konteks profesional, jangankan setahun, sebulan, atau sehari pun saya tidak di dunia kerja profesional. Ya kalau usaha kecil adalah ya. Tetapi berarti lulus tidak pernah kemana-mana, langsung nyalon. Iya. Iya. Langsung nyalon dan langsung jadi ya. Langsung jadi. Ya, yang pasti bekal organisasi. Saya alumni pergerakan di kami itu, saya pikir modal luar biasa, spirit untuk untuk kemudian memiliki daya kritis ya terhadap hal-hal menyangkut kebijakan pemerintah, juga kemudian berusaha untuk berani untuk mengungkapkan pendapat-pendapat itu yang sesungguhnya mampu membuat performa kami di parlemen itu alhamdulillah baik ya. Dalam banyak kesempatan kan akhirnya ketika melihat performa baik ini dapat kepercayaan untuk menjadi pimpinan pansus ya, dan bahkan bekal saya di kampus sebagai lulusan teknik sipil. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ya. Kalau nggak salah waktu itu Getol Demo 98 ya. Betul. Mas Agung melakukan itu juga berarti? Iya. Bahkan 99 saya masih ingat sekali tanggal 3 September saya memimpin demo hanya sekitar belasan orang, esoknya langsung headline di salah satu surat kabar di Semarang, dan akhirnya 20 tahun berikutnya terulang. Tahun 2019 saya yang di demo ganti. Dulu suka demo, sekarang di demo ya. Ya itu hal yang kemudian saya sadar ya itu saya pernah jalani, sehingga ya tidak perlu baper atau rasa khawatir. Masukan kritik dari teman-teman mahasiswa itu sangat baik kan, karena kita pernah jalani itu, dan harus dibuka ruang-ruang daya kritis itu di anak-anak mahasiswa. Oke, itu sejarah Mas Agung Budi Margono, atau yang sekarang dikenal gimana Agung BM ya. Mas Agung Budi Margono, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ya. 25 tahun sudah jadi wakil rakyat. 20 tahun. Enggak, waktu jadi anggota DPR 20 tahun, saya 25 kan? tahun, betul. Nah, selama ini sudah 25 tahun terus menjadi anggota DPR dari kota ke provinsi ya. Di kota berapa periode? 3 periode. 3 periode. Kemudian ke provinsi 1 periode. Sekarang ini maju lagi untuk DPR RI ya. Jadi dari bawah naik ke DPR RI. Mas, di DPR RI ini Mas Agung maju dari dapil berapa ini sekarang ini? Dapil Semarang Raya, dapil 1 Jawa Tengah, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Salatiga. Dapil Jateng 1 istilahnya. Betul, ya. Jadi Kota Semarang, Kendal, Ungaran, Salatiga. Iya. Apa Mas modalnya untuk bisa maju ke sana dan supaya bisa menang, apa ini yang sudah disiapkan dan dilakukan? Ya, di PKS mekanisme internal kita kan berdasarkan aspirasi ya. Jadi sebenarnya saya menjalani saja, ibarat menjemput takdir saja, karena ini adalah usulan teman-teman ya. Di teman-teman PKS, para ketua-ketua PKS di tingkat kota, kabupaten, di 4 kabupaten tadi mengusulkan nama kami untuk di tingkat pusat. Karena ada 2 alasan. Pertama, memang PKS perlu lebih eksis di Jateng 1 ya, karena dengan 8 kursi ini kompetisinya kan tidak mudah. 9 atau 8? 8 kursi itu kompetisinya tidak mudah. Di sisi lain tentu partai-partai terus ya menambah kekuatannya dengan para kandidat-kandidat yang luar biasa. Maka ya bismillah, saya katakan kalau itu permintaan teman-teman, saya
jalani. Selama ini saya juga ikuti semua prosedur di partai, walaupun ada yang bilang kok baru sekali di provinsi udah lompat ya. Ini bukan masalah pilihan atau tidak ya. Ya tadi ada reasonnya, ditugaskan untuk kemudian lebih menguatkan potensi di Jateng 1 eksistensi, karena sebelumnya 2014 PKS kan pernah gagal ya. 2 kali, 2004 sampai 2009. Oh, tidak dapat sama sekali? 2004-2009 pernah dapat. Ya, almarhum Ustaz Zubair. 2014 kita lolos, tidak lolos ya, tidak gagal. Dan 2019 alhamdulillah dapat, dan harapannya 2024 bisa lebih eksis, jangan sampai terulang yang sebelumnya seperti itu. Targetnya dapat berapa ini 2004 nanti? Ya, realistis dengan 8 kursi dapat kursi 1 ya, dengan posisi yang baik ya, tidak di posisi buncit itu ya? Luar biasa. Bahwa Allah kasih nanti bonus, kita sangat bersyukur ya. Luar biasa, karena partai-partai besar di Dapil Jateng 1 itu kayak PDIP cuma dapat 2 juga. Betul, ya. Dari 8 dapat 2 ya. Betul. Sisa 6 itu partai-partai lain ya, PKS 1, Gerindra 1, Demokrat 1, PKB 1 ya. Jadi memang teman-teman menjadi wakil rakyat terutama DPR RI di Dapil itu luar biasa perjuangannya ya. Itu rata-rata kemarin yang jadi, yang lolos dari Dapil Jateng 1 ke DPR itu dapat berapa puluh ribu suara? 60.000 lebih ya, 50.000 lebih. Tapi kan yang nanti dihitung kan akumulatif suara partai dulu ya. Betul. Memang angka aman di atas 150.000 ya. Jadi kalau pengen jadi atau by name ya, by name dan by partai itu harus tinggi ya. Betul sekali. By name-nya 100.000 lebih ya. 150.000 lebih. 150.000 lebih ya. Iya. Jadi kalau tidak salah sistem penghitungan perolehan kursi itu pakai Senlek. Senlek ya. Senlek yang kemudian menghitung akumulasi perolehan partai dulu. Kemudian putaran berikutnya kalau partai itu lolos dapat 1 kursi dikasih oleh anggota DPR dari partai yang terbanyak. Betul. Di internal partai yang terbanyak siapa. Betul. Jadi di internal partai pun bersaing. Berkompetisi. Partai juga bersaing dengan partai. Berat sekali ya. Tapi itu adil ya. Mudah-mudahan ya itu disepakati mekanisme undang-undang. Ya silakan nanti mungkin kalau dievaluasi kan beberapa gagasan yang pernah ada kan juga terkait apakah itu langsung tidak langsung ya, kita sudah punya sikap langsung. Ya ini mekanisme yang disepakati ya, kita jalani saja. Sementara Mas Agung sendiri di internal partainya maju di Dapil Jateng 1 untuk DPR itu bersaing juga dengan calon-calon dari PKS yang lain ya. Betul. Ada Pak Agung, ada Pak Haris ya, mantan wali kota Semarang ya. Salatiga ya. Kemudian ada Pak Wisnu juga ya. Gantinya Pak Bukhari yang dulu itu. Itu belum yang lain-lain lagi ya. Dari PKS sendiri berapa orang yang maju? 8. Loh, 8. Saya nomor urut 8. Ngisi PDW. Paling gampang. Iya. Gampang dihafal. Tapi kan nomor urut tidak begitu penting. Betul. Kan? Yang penting kan by name-nya. Malah mudah dihafal. Nomor 1 dan nomor 8. Ya, jadi ya kita ikut mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang berjuang menjadi wakil rakyat khususnya di DPR RI dari Dapil Jateng 1 khususnya ini dari partai manapun bertarung dengan internal partainya juga seru teman-teman ya. Jadi rasa yang kita lihat dari luar itu. Oke, Pak Agung. Kemudian Pak Agung kalau tidak salah, teman-teman kalau di Kota Semarang khususnya ya, Kota Semarang, Salatiga, Kendal itu jalan-jalan tuh lihat ada poster-poster atau baliho. Namanya Pak Agung BM ini, beliau itu membawa pesan minum es teh, teman-teman kalau nggak salah. Nges teh dulu ben adem gitu ya. Nges teh ben adem. Itu maksudnya apa dan kenapa itu Pak Agung kok membawa filosofi es teh itu? Jadi kan kampanye biasanya ya saya wakil rakyat yang paling peduli, saya yang terbaik, gitu, yang pembantu rakyat kok. Iya, jadi ini kan kampanye saya yang kelima, ya kan. 2004 saya pernah kampanye, 2009 kampanye, 2014 kami alhamdulillah terpilih. 2019 ketika naik ke provinsi, saya merasa perlu ada yang beda. Maka dulu disebut saya sebagai caleg durian. Kenapa? Karena dulu saya pakai hashtag Bangga Semarang. Saya pakai duriannya orang Semarang loh, varietasnya unggul, durian Kholil Mijen. Nah, nggak banyak orang tahu sehingga saya jadikan ini narasi. Jadi temanya, kampanyenya tema durian. Tema durian itu dengan tulis Bangga Semarang, bahasa yang akan perjuangan. Itu memang berbeda dengan calon-calon yang lain. Yang 2019 saya sampai viral juga bahwa saya disebut caleg durian. Apa nggak ada kerjaan lain jualan durian itu ya. Dan itu alhamdulillah berhasil. Dikira juga bakul durian. Bakul durian. Alhamdulillah itu saya urutan ketiga terbesar. Dari 6 kandidat yang terpilih saya urutan ketiga. Ya, terbesar di antara partai yang pemenangnya yang kemarin. Nah, ketika 2019 dapat sukses seperti itu, kemudian bagaimana 2024? Ya, kami diskusi panjang dengan tim kreatif, apakah tetap durian? Teman-teman mengatakan ya jangan dong, harus ada yang baru. Nah yang baru apa? Cukup lama sebenarnya. Kemudian terbetiklah tentang es teh.
Kenapa es teh? Sekarang jalan mana di kota Semarang ataupun di banyak kota yang tidak ada yang jualan es teh? Es teh ya. Terutama musim kemarau kemarin. Kemarin. Luar biasa pabrik es-esnya sampai kurang. Iya. Nah, bagi saya ini menjadi penting, bukan sekedar masalah viralnya. Sesungguhnya ini sesuai selaras dengan buku yang saya tulis yang baru saja 3 minggu yang lalu saya rilis ya, tentang ekonomi kreatif ya. Bagi saya es teh itu adalah simbol ekonomi kreatif berbasis kerakyatan saat ini. Ya, masyarakat dengan segala dinamika ekonomi yang ada, ya jualan es teh dengan judulnya masing-masing, dengan harga yang varietas masing-masing. Ini suatu hal yang saya pikir baik ya untuk eksistensi ekonomi kerakyatan. Tinggal bagaimana pemerintah intervensi, kemudian pemerhati bisnis juga UMKM juga memperhatikan agar kemudian mereka bisa scale up ya, artinya bisa ditingkatkan ya kapasitas jualannya sehingga bisa lebih besar lagi. Itu yang pertama. Kenapa pakai es teh? Karena simbol ekonomi kerakyatan. Bukan berarti Mas Agung ini punya pabrik es teh ya? Bukan. Kan siapa tahu juga kan bagian dari ekonomi kreatif makanya juga berbisnis. Bisa aja boleh. Terus yang kedua, saya kasih tulisan STC Ben Adem. Ya, suasana pemilu politik kan panas ya. Ya. Ini sudah mendidih. Mudah mendidih. Di tingkat partai tertentu sudah mendidih ini, udah mau udah mau kayak orang mau tinju itu sudah. Makanya Ben Adem yang STC pasti ya insya Allah lebih segar, lebih edukatif, lebih bermakna, berwarna seperti itu. Itu saja. Jadi ada kepentingan gimmick ya, tetapi bukan sekedar gimmick, tapi ada makna ya. Maka saya katakan, dan ini saya langsung juga jelaskan di buku ini ya tentang ekonomi kreatif yang dimana dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu ada satu namanya kuliner, F&B ya. Jadi kuliner ya, jualan es teh ini menarik, dan mau tes teh namanya apa gitu kan sekarang bisa kita kembangkan. Dan tinggal mesti harus dikemas ya, packagingnya, mungkin filosofinya, supaya harganya tidak jatuh-jatuhan murah-murah. Betul, iya. Sekarang ada yang harga 3.000, ada yang lebih murah lagi, jangan-jangan besok beli satu dapat 2, dapat 3. Enggak sehat juga ya. Enggak sehat juga. Maka ini namanya ekonomi kreatif ya, bagaimana kreativitas ini ditumbuhkan. Betul. Bukan berarti konsumen nanti harus beli mahal, tidak, tapi kalau mampu menarasikan produk ya es teh dengan segala macam variannya. Gimana es teh itu satu gelas menjadi 10.000, 20.000 gitu ya. Dan memang real, ada satu negara tetangga kita, Singapura saya sebutkan, ada satu produk, nggak perlu saya sebut namanya, itu satu botolnya saja 600.000. Es teh juga? Teh. Bubuk teh. Ya. Bubuk teh. 600.000. 600.000 harganya. Ya, padahal dia bukan produsen teh. Ya. Tapi kemampuan dia menceritakan, menarasikan bahwa apa benefit, manfaat daripada itu, sehingga bagi orang worth it, saya beli ini. Gitu. Nah, 600.000 laku seperti itu. Nah, tinggal kemampuan kita sekarang menarasikan apa sih keunggulan teh kita masing-masing, itu yang dijual itu masyarakat apa kesegarannya atau mungkin manfaat lainnya bagi kesehatan. Minum es teh misalnya menjadi kantongnya tebal gitu. Oh iya. Kan dinarasikan. Iya. Es teh misalnya bisa menghilangkan pegal linu, kan bisa. Betul. Itu ekonomi kreatif namanya. Ekonomi kreatif. Nah, kalau tanya nih, kok sekarang udah musim hujan? Ya nggak apa-apa, ganti teh hangat aja. Oh ya, panas ya, jahe gitu kan. Itu kreativitas juga. Ya, artinya ya ini ruang kreativitas inilah kemudian saya bilang ini kenapa kami menyasar anak-anak muda untuk kemudian kita sadar 60% masyarakat Indonesia sekarang adalah anak muda. Maka sebelum es teh, saya kan juga ada baliho-baliho saya tentang Gen Z, ya kan? 5 hal tentang Gen Z, ya kan? Saya pengen tanya itu. Jadi kalau lihat teman-teman di pinggir jalan juga ada posternya Pak Agung BM itu, ada gambar beliau, lalu 5 hal yang dikhawatirkan generasi Z. Dan milenial. Itu maksudnya apa dan apa saja itu yang ditakutkan? Iya, itu kan survei global. Jadi kondisi global saat ini adalah memang banyak sedang bonus demografi, khususnya di Indonesia. Nah, di survei global itu ada rujukannya, sumbernya jelas, bisa diklik saja di googling ya. Itu ada 5 hal. Pertama tentang biaya hidup. Ya. Jadi generasi Z ini ke depan sedang worry tentang 5 hal ya, dari hasil survei dunia ya. Ya, saya singkat saya satu saja tentang yang pertama biaya hidup. Kenapa? Biaya hidup ini semakin hari semakin meningkat. Nah, besok lebih meningkat, nggak ada yang lebih murah. Meningkat sementara pendapatan turun. Nah, solusinya bisa pertama efisien. Tapi seberapa efisien atau berhemat? Nah, satu lagi mau nggak mau harus meningkatkan pendapatan dan menambah pendapatan. Dulu orang kemudian cukup satu pendapatan sebelumnya, disebut single salary, namanya gaji.
Ya, Hari ini dan esok boleh jadi tidak sudah cukup. tidak cukup lagi. Harus ada sumber pendapatan baru. Apakah dengan profesi tambahan atau keterampilan tambahan. Artinya apa? Anak muda hari ini dan ke depan, siapapun dia, kalau mau survive, mau tidak mau, jangan cukup puas dengan keterampilan kita saat ini. Terus eksis. Nah, saya pikir Jateng Pos ini adalah contoh terbaik. Ya, Untuk tetap survive, kan nggak mungkin revenue kita, pendapatan kita hanya pada satu sumber. Harus menciptakan pendapatan. Nah, itulah cukup menceritakan satu ini saja, kita akan membuka mata bahwa kita harus terus berlatih, kita harus terus berkreativitas ya, karena real tadi survei tadi biaya hidup ini menjadi tapi suatu boleh hal dijelaskan kekhawatiran yang lainnya apa itu? ya, ada persoalan pengangguran ya, Itu ketika nyata itu. ya nyata, kemudian sampai perusahaan kesehatan mental ya, mental health. Mental health ya. Ya, itu kan ini juga lagi jadi problem. iya, ketika anak-anak muda Mental tidak health punya circle positif, Ya. ya curhatnya nggak pada orang yang tepat, bahkan nggak punya tempat curhat, akhirnya mohon maaf bunuh diri, ya kan? Nah ini Atau problem. salah curhat juga. Salah curhat atau bahkan tidak punya Mau tempat cari curhat. solusi malah petaka. Gitu. Maaf petaka. Itu kadang mohon maaf seperti itu kan karena tidak punya tempat curhat. Betul. Apalagi orang tua. Nah, makanya orang tua harus mampu. Saya punya juga anak remaja yang juga harus saya perhatikan agar kemudian ya mereka harus lebih dekat. Masalah lainnya misalnya masalah keamanan juga ya, kekerasan dia generasi Z itu takut dengan masalah keamanan juga ke depan. Iya, termasuk tadi di salah satu surveinya itu ada masalah pelecehan seksual. Ini kan kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dibukakan. Jadi kenapa kami buka di banyak tempat spanduk baliho tentang 5 hal itu bukan tentang anak mudanya saja. Pemerintah harus konsen terhadap ini, termasuk para orang tua harus punya perhatian ini. Jadi kalau bilang Agung BM ini kampanye buat anak muda, enggak juga. Saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, termasuk bahkan orang tua yang punya anak remaja. Ini yang sedang dikhawatirkan anak remaja. Saat ini sedang terjadi krisis kesehatan, itu banyak mahasiswa oknum ya bunuh diri kan. Betul. Di Semarang barusan yang heboh itu terjadi di mall juga ya. Di kos-kosan dan segala macam. Nah itu. Jadi makanya perlu jadi perhatian kita. Termasuk tugasnya Pak Wakil Rakyat ini ya untuk terus bagaimana mengawal, menyuarakan, mencarikan solusi yang paling penting. Salah satu makanya kita tumbuhkan circle-circle istilah anak muda sekarang, komunitas-komunitas positif agar mereka berada lingkungan positif. Insya Allah itu akan menjadi salah satu jalan ya. Ketika punya lingkungan positif, maka hal kreativitas akan muncul, mereka akan curhat pada orang-orang yang positif, mereka akan berada lingkungan yang terjaga. Itu kan hal-hal yang harus diperhatikan dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, wakil rakyat bisa berperan mendorong ya agar pemerintah juga harus adaptif dengan kondisi-kondisi saat ini. Tidak bisa berpikiran dengan cara lama, dengan tindakan lama. Ya, maka kondisi saat ini harus dibaca. Ya, pertanyaan sederhana yang mungkin tadi juga sempat saya tanyakan sebelum kita. Ini kan dulu orang bercita-cita pengen jadi apa? Dokter, insinyur ya. Betul kan? Ya, sekarang kalau ditanya pada anak sekarang, kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Ya, YouTuber ya. YouTuber ya. Ya, dan macam-macam termasuk kalau saya jadi koki, jadi chef misalkan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Selama memang itu bagi saya nggak melanggar hukum agama sama hukum negara, nggak ada masalah. Emang ini eranya saat ini dan mestinya pemerintah tidak hanya jadi penonton, melihat bagaimana anak muda sekarang berkreativitas, ya fasilitasi. Salah satu yang sudah pernah saya lakukan ada di rapat kerja saya dengan Dinas Perhubungan misalkan, yang punya tanggung jawab mengelola bus Trans Jateng. Saya sampaikan di rapat itu, coba seluruh display di bis maupun di halte yang masih kosong itu, kenapa nggak digunakan tampilan produk-produk anak muda sekarang? Mereka pasti senang. Karena apa? Diperhatikan jelas dan juga dipromosikan. Ya, karena anak-anak muda sekarang ini kan juga butuh perhatian. Betul. Dan juga butuh dukungan, supporting, endorse. Sehingga ini yang bisa dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kalau ini bisa dilakukan, maka negara betul-betul hadir di generasi Z, generasi milenial. Seperti di buku saya di pengantar ini, jangan hanya dibincangkan, tapi diperjuangkan. Betul. Ya, jadi anak muda jangan hanya diperbincangkan, dibahas, dijadikan gimmick untuk sebuah konsumsi politik bahkan, tetapi juga harus diperjuangkan. Betul-betul dicarikan solusi ya. Oke, Mas Agung, memang gini, masyarakat itu seperti ada kata-kata apatis juga kepada pejabat, khususnya juga pada wakil rakyat ya. Wakil rakyat sudah sedemikian banyak yang pinter dan segala macam, tapi nasib rakyat kok nggak pernah berubah. Ya, hidup susah, ekonomi juga masih susah. Bahkan kalau bicara, maaf ya, angkatan tenaga kerja ya,
generasi muda kita itu setelah lulus banyak yang nganggur loh, Mas. Semakin ke sana semakin banyak. Betul. Lulusan makin banyak. Betul. Kemudian kesempatan kerja itu tidak ada. Betul. Ini sebenarnya sebagai wakil rakyat penjenengan, apalagi wakil rakyat anak muda. Gimana apa yang harusnya diperjuangkan oleh pemerintah ini supaya bisa mencarikan solusi anak muda yang pada lulus nganggur-nganggur itu, Mas? Iya, memang kita ada efek kemarin COVID ya, sehingga secara kualitas kita sadar itu berpengaruh. Nah, yang berikutnya, memang tadi saya sampaikan tadi, pemerintah harus menggunakan cara baru ketika menjadikan pemuda itu sebagai objek, bahkan juga sebagai subjek. Ya, pertanyaan saya sederhana tadi katakan di awal tadi, dunia sudah berubah, masa sudah berubah. Dulu orang punya cita-cita yang berbeda dengan cita-cita yang saat sekarang. Nah, kalau itu sudah dibaca seperti itu, pemerintah ya harusnya intervensi. Tentu intervensinya harus juga berbeda dengan sebelumnya. Kalau di sebelumnya mungkin bikin banyak pelatihan, bikin banyak kursus, mungkin bisa. Sekarang mereka bisa otodidak kok. Nah, yang bisa lakukan bentuknya berbeda. Makanya tadi saya katakan, bentuknya apa? Ya, perhatian, memberikan support kepada mereka, memberikan endorse, dukungan kepada mereka, memberikan promosi terhadap kegiatan-kegiatan mereka, bahwa benar-benar hadir di situ. Jadi bentuk-bentuknya pasti akan berbeda, tapi yang dirasakan akan sama, itu hadirnya pemerintah di kalangan remaja. Ya, jadi itu yang mesti dilakukan. Betul. Jadi memang sebetulnya kalau ini para capres juga nih sebetulnya, saya tidak membaca di antara 3 capres itu yang concern sekali bagaimana mengatasi masalah pengangguran, khususnya pengangguran anak-anak muda kita yang habis lulus ini bingung loh, Mas. Mau kerja apa, tidak ada lowongan. Sementara CPNS juga semakin sedikit rekrutmennya kan. Kadang kalau ada pun anak-anak itu ya sudah tahu bahwa ini lowongan diumumkan, tapi ketika daftar itu ya nanti hanya ini aja daftar, nggak ada panggilan, nggak ada kabar. Apakah memang sebetulnya di dalam sudah ada orang kan gitu? Sekarang anak muda juga sudah kritis begitu. Orang dalam ya? Iya, orang dalam. BUMN, maaf nih, BUMN, BUMD, lowongan di mana-mana itu yang daftar puluhan ribu anak-anak itu. Syaratnya bahkan harus begini begitu, tapi nggak ada kabar. Anak-anak kadang juga bertanya, ini sebetulnya gimana sih lowongan ini gitu. Kalau saya tes harusnya kalau nggak lolos kan ada hasilnya, nggak tes yang lolos berapa diumumkan, kan nggak ada kabar. Itu kan problem serius nih. Masalah bangsa ini kan ada 3 capres yang membahas tentang bagaimana ini pengangguran yang semakin menumpuk. Gitu. Maka memang tidak cukup hard skill ya. Hard skill penting, tapi juga yang tidak kalah penting soft skill. Artinya kemampuan mentalnya harus ditumbuhkan. Mungkin orang melihat anak muda sekarang, oh ya di era digital sekarang banyak youtuber ya. Sebut saja Atta Halilintar, kemudian Rans ya, Rans, Raffi Ahmad dan segala macam. Tapi kita harus melihat bahwa mereka itu berhasil itu kan buah dari konsistensi. Betul. Nah, ini yang kadang dilupakan, semuanya harus serba instan. Mereka lakukan bikin konten tiap hari bertahun-tahun, bukan berhari-hari, bertahun-tahun sehingga menumbuhkan hasil. Nah, ini yang rupanya memang perlu ditumbuhkan. Tidak cukup hard skill, tapi soft skill. Kemampuan untuk sabar menjemput suksesnya, untuk berada pada lingkungan yang tidak patah semangat. Nah, ini penting dilakukan, dan maka memang hal-hal seperti itu harusnya diintervensi pemerintah tadi. Kan program-program yang menumbuhkan semangat anak-anak muda untuk tidak pantang menyerah ya terhadap sebuah cita-cita yang diharapkan. Tidak pengen semuanya serba instan ya semua bisa dalam sekejap langsung bisa jadi kaya raya, kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Tapi minimal tekanan bahwa calon pemimpin bangsa kita ya 3 capres nih, paling tidak itu ada poin bagaimana memikirkan tentang pengangguran yang semakin meledak. Karena kan pemerintah sebenarnya punya kuasa, punya uang untuk bisa menjawab itu semua gitu. Ya. Sebetulnya itu yang diharapkan generasi kita gitu. Kemudian Mas yang terakhir mungkin sebagai calon wakil rakyat yang termasuk masih muda juga ya, 44 ya sekarang sebetulnya. Generasi muda kita ini penting nggak terjun ke dunia politik sih? Karena kan anak-anak muda sekarang kan juga agak apatis dengan politik ya. Karena melihat mungkin sepak terjang seniornya seperti itu sehingga anak-anak muda menjauh gitu. Penting nggak sih sebetulnya anak muda terjun ke politik? Bahkan maaf ya, menjadi calon wakil presiden juga muda sekarang. Iya, saya tertarik pada sebuah ungkapan dari seorang penyair di Jerman tentang buta terburuk adalah buta politik. Pernah dengar mungkin ya? Buta terburuk, buta terburuk adalah buta politik. Bisa jadi karena negara dikuasai oleh orang-orang politik ya. Betul. Betapa dampak sebuah kebijakan, tidak hanya kebijakan, ucapan. Mulai dari ucapan, tindakan, sampai kemudian kebijakan, tanda tangan seseorang
kewenangan politik itu dampaknya tidak hanya pada 1-2 orang, Betul. ribuan bahkan bangsa, bangsa. Ya. Jadi inilah menjadi penting anak muda. Kalau kemudian tidak mau tahu, tidak mau merasakan atau bahkan mau terlibat, akan menjadi persoalan bagi bangsa ini. Terus siapa yang akan concern ya? Di saat kita membutuhkan generasi-generasi yang mau terlibat langsung terhadap masalah politik, apapun dia ideologinya, selama memang ideologinya selaras dengan Pancasila ya, untuk membangun bangsa, saya pikir kita ada hal yang bisa kita banggakan, ada dialektika yang kita lakukan. Seperti tadi saya kisahkan, misalkan bahwa saya dulu pernah anggota Dewan Termuda di usia 20 tahun dilantik ya, campaign saya di tahun sebelumnya. Saat ini juga banyak anak-anak muda yang terpilih, tapi yang menjadi evaluasi adalah apakah anak muda yang terpilih itu memberikan pengaruh, adakah dampaknya. Jangan sekedar muda. Iya, jangan-jangan bicara pun tidak, jangan-jangan hadir pun tidak. Nah itulah. Jadi muda itu dibutuhkan, tetapi jangan sekedar muda. Betul. Ya, jadi jangan sampai muda itu hanya sebagai gimmick saja, tapi dampaknya tidak ada pengaruhnya. Harus pemuda yang memang harus berjuang. Yang kritis, tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, begitu Mas. Ya, jadi punya sisi leadership ya, juga sisi pengaruh ya. Ya, bahkan dimanapun dia berperan, maka dia akan memberikan peran yang terbaik di sana. Ya, karena dunia politik kan politik kebijakan. Seperti saya backgroundnya teknik ya. Ya, alhamdulillah dengan background saya teknik di sipil, ya artinya kebijakan yang pernah kami luncurkan dulu misalnya di DPRD Kota, masalah penanggulangan banjir misalkan, persoalan lingkungan misalkan, persoalan masalah keamanan gedung, bangunan di Kota Semarang misalkan. Itu kan politik itu tidak hanya murni kekuasaan, politik itu pelayanan, politik itu khidmah ya, pelayanan kepada masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dengan seluruh urusan negara ya, dari urusan pendidikan sampai urusan-urusan lain ya, itu yang harus kita pahami ya. Saya tidak punya background keuangan, tapi hari ini saya di Komisi Keuangan ya, alhamdulillah saya berusaha belajar cepat bagaimana melakukan fungsi kontrol terhadap Bank Jateng yang punya aset hampir lebih dari 100 triliun, bagaimana kinerja keuangannya termasuk 10 perusahaan daerah lainnya agar bisa sehat dan memberikan kontribusi positif buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu juga hal-hal yang harus jadi atensi. Jadi perebutan kekuasaan ini akan jadi nothing, tidak akan memberikan arti apa-apa ketika dampak berikutnya tidak terkelola dengan baik. Betul. Muda maju menjadi wakil rakyat di dalam gedung cuma duduk diam, itu nggak ada gunanya ya. Dan sekarang ada terjadi. Ada terjadi. Muda-muda tapi tidak berperan ya. Ya, bahkan publik aja nggak tahu ya. Iya. Makanya kan penting juga untuk mengawasi pengawas ya. Ini kan mengawasi dewan. Dewan ini kan mengawasi ya, eksekutif ini perlu diawasi juga. Ya, silakan. Kamu cuman modal muda, jadi punya modal waktu maju ya, kemudian cuma duduk diam gitu ya. Nggak peduli dengan apa yang seharusnya dia perjuangkan untuk rakyat. Oke Mas Agung, terakhir ada himbauan, saran, harapan buat masyarakat semuanya terkait dengan mungkin gawe Mas Agung untuk maju di DPR RI. Ya, terima kasih Mas Ujan. Alhamdulillah, saya Agung Budi Margono. Saya Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah, masih periode 2019 sampai 2024. Masih bertugas insya Allah sampai September. Ya. Mohon doa agar bisa istiqomah terus memperjuangkan rakyat Jawa Tengah. Dan saat ini salah satu kandidat untuk di tingkat pusat, ya, untuk Semarang Raya, semoga bisa berjuang mewakili Kota Semarang, karena dari 8 kandidat ini hanya sedikit, hanya 1 kemarin terpilih dari warga Kota Semarang. Mudah-mudahan Kota Semarang yang populasi paling besar bisa diopeni, diayomi oleh wakil rakyat yang berasal dari Kota Semarang secara khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Budi Margono atas waktunya dalam kesempatannya membahas tentang anak muda, nasib bangsa, kemudian termasuk gawe beliau untuk maju ya di pemilihan anggota legislatif ya 14 Februari nanti ya 2024. Beliau punya gaya besar maju lagi ya. Mungkin sudah berprestasi di Kota Semarang, provinsi, kemudian sekarang sama partai ditugasi untuk maju di DPR RI ya. Mudah-mudahan bisa lolos di sana sehingga kita semakin banyak punya wakil rakyat yang muda-muda seperti Pak Agung, sehingga pemikirannya bisa lebih
peduli dengan rakyat semuanya. Terima Siap. kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi pencerahan untuk kita semua, bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Pak Agung, Amin. matur nuwun, sabijan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.